Dewa, tinggalkan mereka. Nisanak, berhenti dulu. Maaf, mau cari siapa? Awas, awas. Saya mau... Cari saya? Saya mau mencari tumpangan. Untuk malam ini saja. Jangan berpikir kotor, Kisanak. Sudah 4 orang pemuda aku bunuh karena ingin berbuat tidak senonoh kepadaku. Atau perlu ada bukti dulu di antara kalian supaya kalian percaya? Maaf, Nisanak. Kampung ini tempat orang baik-baik. Nisanak tidak usah khawatir. Hawa malam mampu merubah orang baik menjadi orang jahat. Tolong tunjukkan kepada saya di mana saya bisa menginap. Bisa, di rumah Ki Bekel. Mari saya antar. Heran. Dia seperti bisa membaca pikiran kita. Terus terang, tadi saya memang berniat untuk memperkosa dia. Sama. Saya benar-benar tergiur kecantikannya. Tubuhnya sogel tenan. Silakan, Ki. Waduh, bagaimana ya? Sudah lama seluruh penduduk desa ini sepakat untuk sementara tidak bisa menerima tamu. Tolonglah, Ki. Tidur di emperan juga tidak apa-apa. Saya takut binatang buas kalau harus tidur di hutan, Ki. Kami tidak bisa menerima tamu sembarangan. Apalagi kelihatannya Nini seorang pendekar. Saya bukan penjahat, Nyai. Itu kan kata situ. Itu kan kata situ. Kami tidak tahu apakah perkataan Nini itu betul. Atau Nini sebenarnya mata-mata rampok. Jangan tersinggung dulu. Nini, kami minta maaf. Sudah 2 kali desa ini dirampok. Itu kenapa kami jadi harus hati-hati. Yang pertama... Tidak usah diceritakan. Permisi. Nini, Nini.
Saya sudah cemas Kakang Bekal mau mengizinkan perempuan itu. Tidak Laki-laki begitu. kan biasanya begitu. Begini. Kalau ada wajah cantik saja, Ah. langsung ramah. Coba kalau tadi saya Soalnya- tidak segera ikut campur. Dengar Pasti dulu, dia Nyai, sudah dengar jadi tamu dulu. desa kita. Dan Sudah. besoknya Ah, kembali kita miskin Ya. karena dirampok habis-habisan. Ya tidak begitu, toh. Saya kan bisa membedakan mana yang tugas, mana yang pribadi. Tadi juga sudah mau saya usir. Tanya Jagabaya. Alah, laki-laki emang begitu. Masa Tengah malam baru kita bergerak. Cibul dan Korab ya, Kakang. Menyergap tukang ronda di bilik jaga. Baik, Kakang. Sementara yang lain bergerak cepat menyergap rumah Ki Bekal dan Juragan Karbo. Kakang, kerbau dan sapi kita bawa juga. Semuanya, biar Kakang Kalak Gombak puas. Dan yang penting, supaya mereka kapok menolak permintaan Kakang Kalak Gombak untuk mengirim upeti setiap sasi kepada kita. Kalian mengerti? Mengerti, Kakang. Penyerangan tetap tengah malam. Isyarat suara burung hantu. Mengerti kalian? Mengerti. Ayo berangkat. Tumben ada suara burung hantu. Tapi kedengarannya agak aneh, seperti suara orang. Ayo, cepat tunjukkan tempat emas dan intan kalian. Cepat, Nyai. Cepat pergi dari sini, atau kubunuh kalian semua. Serang! Siapa yang melumpuhkan mereka? Pendekar wanita yang tadi sore yang mau numpang menginap Ki. Dalam waktu singkat, dia bisa mengalahkan para bermocorah itu.
Sekarang kemana dia? Sudah pergi lagi. Benar-benar aneh orang itu. Jangan-jangan dia memang pimpinan rampok itu, Kakang. Hus, kalau tidak ada dia kita sudah mati. Nyatanya, tiba-tiba perempuan itu muncul. Lalu muncul Bromo Corah merampok desa kita. Apa itu tidak mencurigakan? Mereka bekerja sama. Siapa yang menyuruh kamu? Jangan buru-buru gembira, Ki Bekal. Pendekar yang kalian sewa itu akan dicincang oleh Kalagumbak. Dan desa ini akan diratakan dengan tanah. Singkirkan Bromo Corah ini. Kakang, Mau apa? gantung saja. Ayo Dia cepat itu pulang. kan emang... Ayo, ayo cepat. Makanya, jadi orang itu jangan selalu buruk sangka. Sekarang kita jadi sulit untuk meminta tolong pendekar wanita itu. Bagaimana kalau Kalagumbak benar-benar datang? Semua penduduk desa sekitar Gunung Pandan ini tahu bagaimana kejamnya Kalagumbak. Kalau memang kita butuh pertolongannya, ya suruh saja anak-anak mencari pendekar perempuan itu. Diajak lagi kemari, lalu kita minta maaf, terus kasih kepeng. Selesai. Sulit-sulit amat. Orang mana yang tidak suka kepeng? Diam! Mulut kamu memang tidak pernah diajar, Nyai. Kok begitu? Tidak semua orang seperti kamu, gila kepeng. Tapi ada Banyak kan? yang lebih membela harga diri. Dan kita telah melecehkan harga dirinya. Bahkan kita menuduhnya sebagai rampok. Iya, tapi... Apa? Hah? Masuk! Kenapa kamu tepuk tangan? Wirat, di mana kamu sekarang? Siapa yang mencuci bajumu? Siapa yang memasakkan makananmu? Kasihan kamu. Bibi, Wirat kangen sama Bibi. Bi, Bibi, Bibi, Bibi. Wirat, kamu belum tidur. Wirat kangen sama Bibi Lokahita. Dia tentu sedang bersenang-senang dengan Anantandaru. Siapa lagi itu? Pendekar yang mencintai Bibi Lokahita, kek. Kamu harus bersyukur. Bibimu sudah mendapatkan jodohnya. Tapi kek, Wirat juga mencintai Bibi Lokahita, kek. Tentu, tentu. Bibimu juga sayang padamu. Kalau saya sudah besar, saya ingin menjadi suami Bibi Lokahita. Tapi ternyata Bibi lebih mencintai Anantandaru. Saya benci. Wirat, kalau kamu sudah besar nanti, tentu bibimu sudah semakin tua. Saya mencintai orangnya, bukan umurnya, kek. Iya. Seperti dulu, saya juga mencintai ibu saya meskipun sudah tua. Itu lain. Itu namanya menyayangi, bukan mencintai. Iya. Mudah-mudahan bibimu diberi kesehatan. Saya ingin mengalahkan pendekar Anantandaru. Saya akan merebut Bibi Lokahita dari tangannya. Lokahita. Saya menghabisi Bromo Cerah itu bukan untuk membela kalian. Tapi karena saya memang memusuhi kejahatan. Saya tahu, Nini pasti sangat merasa tersinggung kepada kami. Terutama
istri saya. Sangat tersinggung. Dan sulit bagi saya untuk memaafkan orang yang mencurigai kejujuran saya. Saya bisa mengerti kemarahan ini. Tapi sebagai jagabaya yang di atas pundak saya dibebankan keselamatan seluruh penduduk desa. Saya benar-benar mengharapkan pertolongan ini. Kepala Bromocora yang bernama Kalagombak dalam waktu dekat pasti akan mengobrak-abrik desa kami ini. Itu urusan kalian. Saya muak melihat penduduk desa kalian tidak berlaku ramah pada pendatang. Jagabaya, Jagabaya, Bromocora menyerang desa lagi. Yang satu kepalanya Gombak. Ayo. Nini, tolonglah kami, Nini. Kalau Gumbak sudah menyerbu desa kami. Kenapa menyandarkan keselamatan desa kalian kepada orang lain? Lawan mereka. Itu urusan desa tuan. Bodoh kalau mengandalkan orang luar untuk menjaga keamanan desa kalian. Maaf ya, saya ada urusan yang jauh lebih penting daripada membantu orang lain. Nini. Ki Bekel, lebih baik kita segera ke sana. Ayo Bekel, mana jagoannya kamu sewa? Lawan Kalagombak. Kurang ajar. Memalukan. Pimpinan macam apa kamu? Musuh sudah tidak berdaya masih mau direncah. Kenapa waktu mereka masih di Jaya, Sampaian tidak berani menyuruh mereka untuk menyerang? Hah? Dasar bekal gombal bodol. Maksud saya, biar selesai, Nini. Kalau penjahat-penjahat itu dibunuh, tentu rakyat di sekitar Gunung Pandan akan merasa lebih aman. Biarkan adiaksa di Kadipaten yang menentukan hukuman bagi mereka. Bukan dengan cara hukum rimba seperti yang kau perintahkan, Ki Bekel. Sampaian kan pamong, bukan binatang. Maka harus menggunakan hukum manusia, bukan hukum binatang. Mengerti? Maafkan saya, Nini. Saya memang salah. Saya berjanji akan membawa mereka ke Kadipaten. Bagus. Dan ingat, ajari lagi penduduk Sampaian supaya bisa bersikap ramah dan lebih manusiawi. Ayo, ikat mereka. Ayo. Nini, Apa tidak tunggu, Nini. sebaiknya... Nini, Kamu tidak takut mendekati seseorang yang kamu curigai mata-mata rampok, Nyai? maafkan saya Nini. Saya memang jahat. Mulut saya lebih tajam dari jarum. Saya tahu Nini pasti sangat terluka oleh kata-kata saya. Maafkan saya, Nini. Saya orang yang paling sulit memaafkan orang yang telah menyakiti hati saya. Kalau begitu, hukumlah saya, Nini. Kalau perlu, bunuhlah saya. Supaya dosa yang telah saya lakukan kepada Nini tidak mengotori semua penduduk desa Secangarum ini. Hukumlah saya, Nini. Nyai mau berjanji merubah watak suka curiga yang ada di hati Nyai. Saya berjanji, Nini. Saya bersumpah. Biarlah Dewata mengutuk saya. Kalau saya masih suka menyakiti dan mencurigai orang lain. Baik, Nyai saya maafkan. Terima kasih, Nini. Sudah ya, Nyai? Nini, Pak. Nini, tunggu, Nini. Ada apa lagi, Ki?
bolehkah kami sekedar menjamu Nini sebagai ungkapan rasa terima kasih kami? Ini permintaan saya dan seluruh rakyat desa. Bagaimana ya, Ki? Sekarang ini menurut saya pendekar yang paling sakti adalah Titisan Betara Surya. Pendekar yang pernah kalian perebutkan. Bahkan dia pun mampu menandingi ilmu Dasendria yang kumiliki. Aku sudah menduga. Tidak salah. Kalau kalangan pendekar seumur kita menjuluki dia sebagai titisan Dewa Surya. Aku terus terang berterima kasih. Kalau saja dia bisa menyembuhkan tanganku ini. Tapi terus terang, aku berterima kasih sekali. Karena dia telah membunuh Nila Saroya. Diam kau sudah mani. Dia itu tetap musuhku. Dia yang telah menyelamatkan Angling Dharma dari ajian Rengka Gunungku. Nyai memiliki aji Rengka Gunung. Suryapati telah menyalahi kesepakatan bahwa dia akan mengubur aji Rengka Gunung. Aku mencuri dari bilik pusaka suamiku. Nyai, dengan ajian itu, Nyai dapat menaklukkan bumi. Tidak ada satu orang pendekar pun di muka bumi ini yang sanggup menahan serangan aji Rengka Gunung. Aku bersedia jadi bawahan Nyai. Kita taklukkan seluruh negeri yang ada di bumi Jawa ini. Kakang, saya lapar. Dari tadi cacing dalam perut sudah berkeruyuk minta dikasih makan. Ayo, Kang. Karena aku yang mendapatkan burung ini, sekarang kamu yang bertugas memanggangnya. Lapar kan? Ayo panggang. Ayo. Aku yang membuat api. Ayo. Ada manusia di sekitar tempat ini. Tentu kita tidak akan menyanyiakan santapan, bukan? Kita ketemu lagi, Suliwa. Kaget? Mau apa lagi kalian?
Tawaranku masih tetap berlaku untukmu, Seliwa. Kami ingin mengajarkan kepadamu bagaimana rasanya menikmati kehidupan yang sebenarnya. Akan kutunjukkan kepadamu keindahan wanita yang jarang dimiliki oleh orang lain. Perempuan cabul! Kamu tidak akan bisa melepaskan diri dari tali tenungku ini. Kamu akan kurubah menjadi seekor anjing. Kalian memang binatang. Seliwa, hanya aku yang bisa membebaskan kekasihmu dari tenunganku. Lihat adikku Kenanga. Dia telah menelan tablet racun. Dan hanya aku yang mampu memberikan penawarnya. Kamu benar-benar licik, Seliwa. Bebaskan tenunganmu atas Galuh. Berikan dulu obat penawar racunmu. Aku bukan orang dungu Kenanga. Bebaskan dulu kekasihku. Baik, dia bisa bebas dari tenunganku. Kalau dia dimandikan pada 7 sumur dari 7 gunung. Sekarang berikan obat penawar racunmu. Aku tidak yakin kamu bicara benar, Kenanga. 7 gunung pasti akan ditempuh dalam waktu yang cukup lama. Sementara, kebenaran itu baru pada sumur terakhir. Memang. Tapi untuk hal yang satu ini, aku pantang bohong. Dalam buli-buli itu ada 7 butir obat. Minumkan 1 pekan sekali. Kalau kamu minumkan lebih dari 1 dalam 1 pekan, kulit adikmu akan membusuk. Jangan menggertak aku, Seliwa. Butir pertama akan mengendurkan semua saraf yang kaku karena racun. Tapi kulitnya akan melepuh. Pada pekan kedua, butir berikutnya akan menyembuhkan kulitnya yang melepuh. Tapi dia akan menderita sakit perut yang sangat hebat. Dia akan memuntahkan apa saja yang masuk ke dalam mulutnya. Butir obat ketiga akan menyembuhkannya. Dan seterusnya, penyakit lain akan muncul yang hanya bisa disembuhkan dengan butir obat berikutnya. Pada pekan ke-7 dia akan sembuh. Tapi jumlah obatmu hanya 6. Obat ke-7 masih ada di tanganku. Kalau kekasihku sudah sembuh, obat itu akan kuberikan. Selamat tinggal. Ajar. Anak itu betul-betul cerdas. Dia mengira aku akan menipunya. Terpaksa kita harus mengangkat kantil ke rumah Cempaka. Yunda percaya pada ancaman dia. Kamu belum kenal anak itu. Dia sangat ahli dalam soal racun. Ancamannya pasti bukan main-main.
sekali, Kakang. Kamu terkena tenung wanita siluman itu, loh. Tali ini keras sekali menjerat leherku, Kakang. Tanganku seperti lumpuh. Aku tidak bisa membukanya. Loh, Iya, kamu sudah ditenung menjadi anjing. jangan bercanda, Kakang. Aku hanya merasa tanganku seperti lumpuh. Kepalaku pusing dan badanku serasa ringan. Tumben, Kakang mau membopong aku terus. Kamu harus mulai menyadari keadaan dirimu, loh. Aku hanya sedikit pusing kok. Kalau Kakang membopong aku terus, nanti Kakang capek. Loh, lihat keadaan dirimu sekarang. Kakang, kenapa aku jadi begini? Aku tidak mau menjadi anjing. Akan kubunuh perempuan tukang sihir itu. Sabar, loh. Kamu akan terbebas dari tenungan ini. Siluman itu telah memberikan penangkalnya. Kamu tahu, siluman itu yang dulu pernah menenung Gusti Prabu Angindharma menjadi seekor belibis putih berjambu. Kita harus mencari 7 sumur di 7 gunung untuk memandikan kamu. Kakang akan tetap menyayangi aku, walaupun wujudku sudah berubah menjadi seekor anjing. Kamu tetap kekasihku, Galuh. Kamu akan kugigit sampai berdarah-darah kalau berani macam-macam dengan gadis lain. Jangan bicara itu, loh. Yang penting pikirkan kesembuhanmu. Turunkan aku. Turunkan aku. Kenapa, loh? Pokoknya aku tidak mau lewat Kalinggapura. Nanti kamu lengket lagi sama si centil tantri. Galuh, kalau aku rela membawamu mencari sumur ke 7 gunung, artinya aku sangat mencintaimu. Lewat manapun. Aku heran dengan jalan pikiranmu. Sekarang kita mau kemana? Galuh, mungkin kita ke arah timur selatan dulu. Di sana ada Gunung Pandan. Ayo. Kakang, setelah Gunung Pandan, lebih dekat kita ke Gunung Wilis. Terus ke barat, Gunung Lawu, Gunung Merapi. Kemudian Gunung Merbabu, Gunung Sumbing, dan yang terakhir Gunung Raga Jembangan di utara barat. Ayo. Kakang pasti akan capek sekali kalau harus menggendongku. Tidak. Kecuali kalau medannya berat. Benar pengacau itu menyebut namaku? Betul, Nini.